Selamat malam, para terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara latihan meditasi kontemplasi Ignatian ini. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan Hari Raya Semua Orang Kudus. Malah kita memulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kini kami akan melanjutkan latihan kontemplasi kami. Kami akan merenungkan Hari Raya Semua Orang Kudus di bulan November, bulan arwah ini, supaya kami pun juga setia untuk menghidupi, menghayati ajaran Yesus Kristus Putramu, menjadi orang kudus di dunia ini. Dan kami pun juga setia untuk mendoakan para arwah yang sudah mendahului kami semua. Berkatilah latihan kontemplasi malam ini agar kami bisa berlatih dengan baik dan bisa menemukan makna di dalam renungan malam ini. Semua kami tunjukkan kepadamu dengan mata Kristus Tuhan kami. Kita lihat sejenak mengenai bagaimana peringatan arwah semua orang beriman. Peringatan arwah semua orang beriman. Kemarin kita memuliakan semua orang kudus dan berdoa memohon agar kita pun kelak bisa berbahagia bersama mereka di dalam surga sambil memandang wajah Allah Bapa kita. Hari ini kita mengenang saudara-saudara kita yang telah meninggal namun masih berada di api penyucian. Bahkan bulan November ini kita khususkan untuk berdoa dan berkorban untuk memohon kerahiman Allah atas mereka. Hal ini kita lakukan karena di dalam Yesus Kristus, penyelamat semua orang yang merindukan keselamatan dari Allah dengan tulus hati, kita tetap bersatu padu dengan mereka. Dalam iman akan Kristus itu, kita percaya bahwa apa yang kita namakan persekutuan para kudus meliputi baik kita yang masih hidup di dunia ini maupun semua orang kudus di surga dan semua orang yang telah meninggal dunia. Bersama-sama kita membentuk dan terhimpun di dalam satu gereja, yaitu tubuh mistik Kristus. Hari ini kita secara khusus mengenang dan berdoa bagi arwah semua orang beriman yang telah meninggal dunia. Maka ada baiknya kita menyadari makna peristiwa kematian menurut ajaran iman kita. Bagi kita orang Kristen, saat kematian sesungguhnya merupakan peristiwa puncak kehidupan. Kita tidak lenyap, tetapi hanya diubah. Kita percaya bahwa sesudah pengembaraan kita di dunia ini selesai, tersedialah bagi kita kediaman abadi di surga. Kematian bagi kita merupakan saat kita mempercayakan diri secara total kepada Kristus. Kebangkitan dan kehidupan kita saat perjumpaan abadi dengan Dia, pokok pengharapan kita yang mengantar kita pulang ke rumah Bapa. Atas dasar iman itu, kita memohon agar saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia disucikan dari segala dosa mereka, dibebaskan dari segala hambatan dan noda, dan boleh menikmati kebahagiaan kekal di sisi kanan Allah Bapa kita, serta boleh bersama-sama para kudus di surga memandang wajah Allah yang mereka rindukan. Hari kenangan dan peringatan ini pun sekaligus memberikan penghiburan rohani bagi kita bahwa kelak kita akan berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang telah mendahului kita untuk bersama Maria memuji dan memuliakan Allah dalam persekutuan semua orang kudus. Kita pun pada suatu ketika akan meninggalkan dunia ini dan pulang kepada Bapa di surga. Namun, kita percaya bahwa hidup atau mati kita tetap milik Kristus. Nah, begitulah peringatan arwah semua orang beriman. Kita diajak untuk mendoakan para arwah, khususnya di bulan November ini, agar kita pun bisa memperolehkan indulgensi bagi mereka yang kita cintai yang sudah mendahului kita. Sekarang malah kita melanjutkan dengan penjelasan
kontemplasi, kita akan membaca perikop sabda bahagia dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, kita lihat videonya. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice, and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Nah, para terkasih dalam Kristus, malah sekarang kita ikuti langkah-langkah untuk persiapan doa kita. Seperti biasa, doa kita bagi dalam beberapa bagian, yaitu doa persiapan, lalu ada 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, dan percakapan dengan Yesus. Padahal yang pertama, kita ingat cerita yang kita kontemplasikan, yaitu sabda bahagia yang diajarkan Yesus, ya, 8 sabda bahagia. Lalu, dalam pendahuluan yang kedua, kita bayangkan tempat di angan-angan kita, bagaimana Yesus mengajar 8 sabda bahagia itu di atas bukit. Lalu, pendahuluan yang ketiga, kita mohon rahmat, di sini mohon pengertian yang mendalam tentang Tuhan yang berikan karunia pada kita dengan mengajar 8 sabda bahagia, supaya kita dapat melaksanakannya dengan penuh iman, bersukacita dan bergembira dengan penuh harapan untuk menantikan kerajaan Allah. Nah, pokok renungan yang pertama, itu Yesus mengajarkan secara khusus pada para muridnya 8 sabda bahagia. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Bagaimana Yesus mengajak kita semua untuk juga menghidupi sabda bahagia ini. Lalu pokok yang kedua, kita renungkan satu persatu sabda bahagia itu, ya. Berbahagialah mereka yang bersemangat miskin, ya, yang menangis, yang lembut hati, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang berbelas kasih, yang suci hatinya, yang suka damai, yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa berbahagia dalam situasi itu, sebagaimana Yesus juga menghendakinya. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu pokok yang ketiga, itu sabda Yesus diakhiri dengan ini, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bahwa meskipun menderita, kita tetap berbahagia karena upah kita besar di surga. Lalu kita adakan percakapan dengan Yesus. Baik, marilah sekarang kita memulai latihan kita. Kita hening, masuk dalam keheningan, kita siapkan hati kita menyadari suara-suara sekitar, atau menyadari nafas, atau menyadari perasaan tubuh kita, sampai kita sungguh merasa hening. Dialah Tritunggal Maha Kudus yang amat pantas disembah. Dialah aku yang bersujud di hadapanmu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Kupersembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ya Tuhanku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu, menyerah bulat-bulat seperti pada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa Yesus Kristus menebusku lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, para terkasih, bagaimana latihan kontemplasi kita kali ini? Semoga kita semakin diteguhkan ya di dalam mengikuti sabda Yesus untuk bisa berbahagia dalam segala situasi dalam hidup kita ini, terlebih ketika kita harus menanggung salib. Karena Yesus selalu menyertai kita, berikan kekuatan pada kita ketika kita juga menanggung salib. Nah, sekarang malah kita lanjutkan dengan melihat peringatan-peringatan di bulan November ini. Tanggal 1 November yang lalu ya kita memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus ya yang kita doakan malam ini. Ya. Kemudian tanggal 2 November yang lalu kita memperingati pengenangan arwah semua orang beriman ya. Nah, dari tanggal 1 sampai 8 November itu kita bisa secara khusus berdoa untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah dipanggil Tuhan dan mereka akan mendapatkan delegasi penuh. Dalam seluruh bulan November, kalau kita berdoa bagi orang-orang yang meninggal, mereka akan mendapatkan indulgensi sebagian ya setelah tanggal 8 November. Lalu tanggal 3 November kita memperingati Beato Rupert Mayer ya. Ini berasal dari Stuttgart, Jerman, lahir 23 Januari 1876, wafatnya 1 November 1945 di München di Jerman ya. Perutusannya adalah sebagai rasul pembela kebenaran dari München ya. Seorang Yesuit yang menjadi orang kudus pada saat Nazi di Jerman ya. Kemudian tanggal 4 November kita peringati Santo Carolus Borromeus, pelindung para suster CB, lahir 2 Oktober 1538 di Milano, wafatnya 3 November 1584 pada umur 46 di Milan ya. Beliau mendirikan banyak sekolah untuk anak-anak miskin dan siapa saja berminat mendapatkan pendidikan bermutu, mendirikan seminari yang berkualitas, dan beliau adalah martir cita kasih. Seorang uskup di Milan. Kemudian tanggal 5 November kita memperingati semua orang kudus Serikat Yesus ya. Kita bisa mohon doa restu para santo Serikat Yesus ini. Nah, November kita memperingati arwah semua anggota Serikat Yesus. Kemudian 9 November kita memperingati pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Lalu 10 November kita memperingati Santo Leo Agung, Paus dan penjaga gereja, lahir tahun 400 di Tuscany, Italia. Wafatnya 11 April 461 di Roma, Italia. Beliau menegakkan wewenang spiritual kepausan dan gereja sebagai sumber stabilitas dan kebijaksanaan, menghentikan pengajaran iman yang sesat, menyelamatkan kota Roma tahun 452. Lalu 11 November kita memperingati Santo Martinus dari Tours, lahir tahun 316 di Upper Pannonia di Hungaria. Wafatnya 8 November 397 di Cannes, Tours, Prancis. Perutusannya membela iman melawan Arianisme, lalu juga evangelisasi melawan paganisme, melayani orang-orang kecil, orang sakit tertindas, dan berjuang untuk melawan kaum bid'ah Priscillianis. Tanggal 12 November kita memperingati Santo Yosafat Kuncevich, lahir tahun 1580 di Ukraina, wafatnya 12 November 1623 di Vitebsk, Belarus. Keputusannya membawa persatuan di antara umat beriman.
Maka baik juga kita juga mohon doa restu Santo Yosafat Kunsevich ini untuk perdamaian di Ukraina. 13 November kita memperingati Santo Stanislaus Kostka, seorang Yesuit yang lahir 28 Oktober 1950 di Roskovo dekat Krasny Polandia. Wafatnya 15 Agustus 1968, menjadi pelindung para novis. Kemudian Santo Yosef Maria Pignatelli tanggal 14 November, yang lahir 27 Desember 1737 di Saragossa, Spanyol. Wafatnya 15 November 1811 di Roma, Italia. Beliau berjasa membangun kembali Sekat Yesus yang pernah dibubarkan ya pada akhir abad 17 ya. Oke. Maaf, akhir abad 18. Kemudian 15 November kita memperingati Santo Albertus Agung, lahir tahun 1206, berasal dari Swabia, sekarang Jerman. Wafatnya 15 November 1280 di Cologne, Jerman. Beliau adalah penjaga gereja, pengetahuan universalnya, advokasi keberadaan damai antara ilmiah dan agama. Jadi mendamaikan pengetahuan dengan agama. Kemudian tanggal 16 November kita memperingati Santo Rocus Gonzales, Santo Alfonso Rodriguez, Santo Jonas de Castillo. Mereka para martir di Paraguay yang bangun reduksi kaum Indian, mempertobatkan mereka sebagaimana kita lihat di dalam film The Mission ya. Oke. Lalu tanggal 17 November kita memperingati Santa Elisabeth dari Hungaria, ini pelindung Rumah Sakit Elisabeth Semarang ya. Lahirnya 7 Juli 1207 di Pressburg, Kerajaan Hungaria, sekarang di Bratislava, Slovakia. Wafatnya 17 November 1231, umur 24 tahun di Marburg, Turingen, Kekaisaran Romawi Suci, kini Hessen, Jerman. Beliau membangun rumah-rumah sakit di Marburg dan untuk orang miskin dan orang-orang sakit. Maka menjadi pelindung Rumah Sakit Elisabeth Semarang. 21 November kita memperingati Santa Peran Maria dipersembahkan kepada Allah ya oleh orang tuanya. Santo Joachim dan Santa Anna. Kemudian 22 November kita memperingati Santa Cecilia, martir, hidup abad ke-3 ya, dari Roma. Dia bergaul pada Kristus untuk hidup perawan. Maka suatu saat ketika dia dijodohkan oleh orang tuanya menikah dengan Valerian, dia mengatakan pada suaminya bahwa dia sudah bergaul keperawanan kepada Yesus, maka dia pun tetap menjaga kemurniannya ya. Nantinya menjadi martir, dia mempertobatkan suaminya juga Tiburtius, tapi pada akhirnya dia menjadi martir, dibunuh karena memang pada waktu itu umat Kristiani semuanya dikejar-kejar oleh pemerintah Romawi ya. Oke. Dia menjadi pelindung musik, para musisian ya, pemusik, karena dia bernyanyi memuliakan Tuhan dalam hati dalam pesta perkawinan. Tanggal 23 November kita memperingati Beato Michael Agustin Pro, seorang Yesuit Meksiko, lahir 13 Januari 1891, wafatnya 23 November 1927 di Meksiko. Lalu tanggal 24 November kita peringati Santo Andreas Dunglac dari Vietnam ya, lahir 1795, wafatnya 21 Desember 1839 di Hanoi, Vietnam, menjadi martir sebagai imam projo pribumi. Kemudian tanggal 26 November kita memperingati perayaan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Semesta Alam ya, menutup kalender liturgi tahun ini ya. Minggu terakhir adalah liturgi sebelum masuki
tahun baru liturgi yaitu Advent, ya, sebagai materi pada peristiwa akhir yaitu orang sering dengan refleksi dan evaluasi pada saat ini, ya. Bagaimana Yesus menjadi Raja dalam hidup kita. Lalu tanggal 26 November kita memperingati Santo Yohanes Bermans, lahir 13 Maret 1599 di Belgia, wafatnya 12 Agustus 1921 di Roma. Mempunyai semboyan berilah perhatian besar pada hal-hal yang kecilnya. Seorang Yesuit meninggal waktu sebagai skolastik. Dia menjadi pelindung para frater. Kemudian 29 November kita memperingati Beato Bernardus Franciscus de Hoyos, ya. Dari Spanyol, lahir 21 Agustus 1711, wafatnya 29 November 1735, umur 24 tahun. Seorang imam Katolik Spanyol, anggota Serikat Yesus, mistikus dalam pengalaman spiritual dan wahyu, mengalami wahyu tentang hati kudus Yesus. Lalu 30 November kita memperingati Santo Andreas Rasul, ya. Hidup abad pertama Rasul Yesus, ya, berasal dari Betsaida, Galilea, menjadi martir di Patras di Akaya, Yunani. Baik, malah sekarang kita berdoa bersama Paus Fransiskus untuk wujud-wujud kerasulan 2 bulan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur padamu atas segala rahmat-Mu. Kami bersama Bapak Suci Paus Fransiskus berdoa untuk wujud-wujud gereja-Mu, gereja universal, untuk Bapak Suci. Kami berdoa agar Paus Fransiskus selalu dalam menjalankan tugas putusannya, dapat terus menemani umat yang dipercayakan kepadanya dengan pertolongan Roh Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk gereja Indonesia, kami berdoa semoga institusi-institusi gereja ini dapat menciptakan suasana dan rasa aman, serta mampu menegakkan protokol yang bisa menjauhkan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap mereka-mereka yang lemah dan rentan. Kami mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Untuk wujud khusus kami berdoa semoga para santo-santa dan mereka yang sudah dipanggil Tuhan diperkenankan untuk memadukan persekutuan sinodal gereja. Mendoakan kita semuanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang akan memasuki tahun politik. Semoga Engkau berikan kerukunan, kedamaian untuk bangsa kami, sehingga kami bisa menyambut tahun politik dengan damai, dan bisa melakukan pemilihan dengan jujur, adil, dan bisa Kau beri pemimpin yang sungguh sesuai kehendak-Mu untuk membawa bangsa kami maju menuju pada masyarakat yang adil dan makmur. Kami mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Kita ini senak kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami tujukan kepadamu. Kami percayakan semuanya kepadamu dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Malah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semuanya, mereka yang kita doakan, kita, serta pelayanan kita selanjutnya mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara kasih, dengan demikian latihan kontemplasi kita sudah selesai. Malah kita melanjutkan hidup kita dalam damai Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Berkah dalam. Holy Mary, Mother of God.
Be merciful to us.